Warren Buffett mengatakan bahwa kita sebaiknya membeli saham yang berada dalam circle of competence kita. Baginya, itu berarti hanya membeli bisnis yang benar-benar dia pahami. Contohnya, dia merasa tidak mengerti dunia teknologi, maka dia tidak membeli saham Microsoft. Banyak investor retail terinspirasi oleh prinsip ini. Mereka membeli saham yang mereka anggap mengerti atau merasa familiar. Tetapi hasilnya jauh berbeda dari apa yang dicapai Warren Buffett. Banyak yang justru merugi dan akhirnya keluar dari pasar. Kenyataannya, circle of competence jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan. Pernahkah kamu saat SMA bertanya soal matematika ke teman paling pintar? Lalu dia menjawab, "Ini mudah kok," dan menyelesaikannya dalam 2 menit. Sementara kamu seminggu pun tak kunjung paham. Itulah yang disebut expert bias atau curse of knowledge. Ketika seorang ahli menganggap sesuatu mudah karena pengalaman dan pengetahuannya jauh di atas rata-rata. Akibatnya, orang awam sering salah menafsirkan betapa sulitnya hal tersebut. Inilah kondisi ketika seseorang yang sangat ahli seperti Warren Buffett sudah sulit membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak tahu. Mari kita lihat latar belakang Buffett. Dia lulusan Columbia Business School, salah satu sekolah bisnis terbaik dunia. Menunjukkan kecerdasan yang berada di atas rata-rata, dia juga memiliki mentor legendaris, Benjamin Graham, penulis The Intelligent Investor, buku yang menjadi fondasi banyak investor di seluruh dunia. Sekarang bayangkan kamu yang mungkin lulusan kampus ruko yang bisa masuk tanpa tes, mencoba meniru caranya membeli saham dalam circle of competence. Kompetensimu mungkin bahkan belum sampai tahap mengerti laporan keuangan. Lihat, angka saja sudah stres. Lalu kamu memakai jurus yang sama. Tidak heran portofoliomu merah seperti api yang membakar hutan. Hal lain yang membuat pendekatan Buffett sulit ditiru adalah kapasitas intelektualnya. Dengan kecerdasan di atas rata-rata, dia mampu membaca dan memahami laporan tahunan setebal 500-1000 halaman setiap hari. Rutinitas yang bagi orang awam sangat berat. Disinilah letak perbedaannya. Buffett tumbuh di lingkungan penuh pengetahuan, belajar dari mentor terbaik, dan menjalani proses panjang yang tidak dilalui kebanyakan orang. Sementara kamu, sebagai investor awam, masih berjuang memahami dasar-dasar laporan keuangan, belum punya pengalaman, dan berada di lingkungan yang tidak menuntut standar setinggi itu. Karena itu, tugas utamamu bukan meniru hasil Buffett, tetapi meniru prosesnya dalam skala kecil. Belajar membaca laporan keuangan, memahami bisnis, membaca buku, dan mendengarkan podcast investasi. Itu pun tidak akan membuatmu menjadi Buffett berikutnya. Tetapi setidaknya kamu mulai memperluas circle of competence secara bertahap dan realistis. Pada akhirnya, circle of competence bukan sekedar beli saham yang kamu mengerti. Itu hanyalah ujung gunung es dari proses puluhan tahun yang dijalani Warren Buffett. Dan kalau kamu baru mulai, jangan tertipu dengan kesederhanaan nasihatnya.
Yang terlihat mudah bagi seorang ahli bisa jadi mustahil bagi pemula.